netizen, kopi bukan sekedar minuman, melainkan bagian dari budaya dan sejarah banyak negara, termasuk Ethiopia. Sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Afrika, Ethiopia memiliki kondisi lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan tanaman kopi. Tak heran para pecinta kopi dari seluruh dunia datang ke Ethiopia untuk menikmati aroma dan cita rasa kopi langsung dari sumbernya. Berikut adalah berbagai fakta menarik yang membuat kopi Ethiopia begitu istimewa. Ethiopia adalah negara asal kopi Arabica. Sejarah kopi dapat ditelusuri kembali ke abad ke-9 di Ethiopia. Menurut legenda, seorang gembala bernama Kaldi menemukan kopi ketika ia melihat kambingnya menjadi lebih energik setelah memakan biji kopi. Wilayah Yirgacheffe dan Sidamo terkenal sebagai penghasil kopi terbaik dan terbanyak di Ethiopia. Kopi Yirgacheffe tumbuh di ketinggian 1.500 hingga 2.200 meter di atas permukaan laut, memberikan cita rasa yang istimewa. Varietas heirloom adalah campuran varietas kopi yang tumbuh liar di Ethiopia, ditemukan di beberapa daerah seperti Limu, Sidamo, Harar, Jimma, dan Yirgacheffe. Pohon kopi di Ethiopia tidak ditanam di lahan besar atau perkebunan, melainkan dalam skala lebih kecil pada ketinggian sekitar 1.500 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Kopi Yirgacheffe sering diolah secara alami, yaitu biji kopi dikeringkan dengan buahnya masih melekat. Proses ini memberikan rasa yang berbeda dibandingkan kopi yang diolah basah atau dicuci, menghasilkan cita rasa buah-buahan dan bunga yang dominan. Kopi Ethiopia, terutama Yirgacheffe, dikenal dengan rasa yang kompleks dan unik. Nuansa rasa buah-buahan seperti stroberi, jeruk, atau lemon, serta bunga seperti lavender atau jasmine sering ditemukan. Cita rasa kopi Ethiopia yang paling terkenal adalah sentuhan rasa buah yang khas yang sulit ditemukan pada biji kopi dari daerah lain. Biji kopi Ethiopia sering disebut memiliki kadar kafein yang lebih rendah, sehingga lebih ramah bagi mereka yang tidak terbiasa minum kopi. Kopi Ethiopia Yirgacheffe telah mendapatkan pengakuan internasional dan sering masuk dalam daftar kopi terbaik di dunia. Masyarakat Ethiopia memiliki upacara khusus untuk menikmati aroma dan cita rasa kopi, mirip dengan tradisi minum teh di Asia. Ethiopia menghasilkan sekitar 370.000 ton kopi per tahun. Kopi pertama kali diekspor dari Ethiopia pada tahun 1600-an. Dengan ketinggian dan iklim yang sesuai, Ethiopia mendukung pertumbuhan kopi yang sangat baik. Temperatur lingkungan yang stabil menjaga kadar air dalam kopi tetap optimal, sehingga menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang khas dan beragam. Kopi Ethiopia bukan sekedar minuman, tetapi juga bagian dari sejarah, budaya, dan warisan dunia yang terus memberikan inspirasi bagi industri kopi global. Keistimewaannya terletak pada cita rasa kompleks, metode penanaman, dan pengolahan yang unik serta pengakuan dunia yang terus berkembang. Dengan setiap tegukan kopi Ethiopia, kita tidak hanya menikmati kelezatan minuman ini, tetapi juga menyelami perjalanan panjang yang telah membentuk industri kopi hingga saat ini. Konsepnya adalah klasik, tapi kita juga friendly, jadi kita nggak hanya cuma coffee shop, tapi kita juga membuat rumah untuk customer kita. Di sini kita ada appetizer-nya itu mixed platter. Untuk main course-nya kita ada di nasi siram kari, dan untuk dessertnya kita ada di mini mantang. Minumannya kita ada signature kita namanya Max Coffee, dan untuk mocktailnya kita ada berry candy, mate-mate, black elixir, dan lychee tea. Netizen, ya udah lihat kan suasana tempat ini? Bener, cocok banget dan pas banget untuk kalian yang muda-mudi nongkrong atau kerja-kerja kecil, ya kan? Namanya Match Jakarta. Ini lokasinya di daerah Jakarta Selatan, kesonoan dikit, agak-agak ke Tangerang sih. Tapi ya udahlah, nggak terlalu jauh kok. Nah, di hadapan kita ya udah disajikan nih, namanya mixed platter. Minumannya ada, kalau dilihat ada lecinya, berarti lychee tea. Langsung yuk kita
platter ini rasanya macam-macam. Iya kan jumlahnya banyak ya. Ini kentangnya gurih, pas banget gorengnya. Jadi kalau kita makan ya, crunchy-crunchy-nya tuh berasa banget. Biasanya kan kalau kentang goreng ya lama disajikan itu rada-rada alot. Kalau ini enggak. Lah sosis ini netizen ya. Ini nih sosis sapi. Ini rasanya lembut ya. Di luarnya lembut ya, dalamnya juga lembut. Pemasakannya juga baik nih, nggak gosong dan tidak terlalu oily. Calamarinya ya, dalamnya nggak alot ya, luarnya rasanya gurih dan juga renyah. Lalu jamurnya juga nih netizen. Kalau menurut Nyonya, jamurnya ini pas banget dan cocok banget kalau dinikmatinya selagi hangat. Kenapa? Supaya kerenyahannya itu lebih terasa. Kalau nachosnya ya netizen ya, ini gurih dan sangat renyah. Bagaimana dengan minumannya? Rasanya seger ya, manisnya kagak bikin enak, nggak kebanyakan nih gulanya ya. Terus ini gulanya nih berkualitas nih. Ini leci juga berasa dan ini manisnya nggak cuma dari buah lecinya, ada belavianya dan ini terbuat dari black tea. Cocok banget. Netizen ya, ini Nyonya dihidangkan sama menu ya. Ini kelihatannya sederhana, tapi wanginya itu luar biasa. Nama menunya adalah nasi siram dori. Ini kalau dilihat-lihat kayak jukut, tapi tadi Nyonya udah dibisikin sama kreatif Nyonya. Bukan jukut ya, katanya begitu. Iya, ini namanya bayam kering. Langsung yuk kita netizen ya, nasi siram dori ini Nyonya kasih tahu deh ya, step-step rasanya. Nasinya pulen ya, gemes banget dan masih anget ketika disajikan ya. Terus ya telur ceploknya kelihatan ya kan, ini setengah mateng. Ketika dinikmati ya, ketika dibelah cocok banget nih dicocolin sama ikan dorinya. Rasanya jadi creamy gimana gitu. Ditambah ikan dorinya tuh lembut banget. Telurnya ya kan digorengnya dengan telur mata sapi, tapi dibuatnya setengah mateng. Ketika dibelah, lelehannya dicocolin sama ikan dorinya. Rasanya jadi creamy gimana gitu, sama sekali tidak berbau amis, malah menurut Nyonya menjadi nikmat. Kalau menurut Nyonya ikan dorinya ini tidak terlalu banyak bumbu, jadi rasanya itu masih berasa manis-manis dari daging ikan dori yang masih segar. Nah yang paling juara tentu aja adalah karenya, rasa rempah-rempahnya tuh berasa. Dan harum rempahnya juga nyegerak dan enak banget dari penciuman Nyonya. Kalau menurut Nyonya nih, bumbu karenya itu tidak pedas, jadi bisa dinikmati oleh siapa aja. Nah, yang unik di sini juga disediakan nih, ini dia bayam kering yang dihancurkan dan digoreng dengan tepung. Dan ini menambah cita rasa dari menu ini semakin mantep. Nah netizen, ya menu minuman yang paling pas untuk menu hidangan makanan yang ini adalah Coffee Mate. Nih, yuk kita sesep. Abis menikmati kare yang dominan dengan rempah-rempah, lalu kita menikmati Coffee Mate. Oh, ini juara banget netizen ya. Rasa kopinya ini nggak terlalu dominan pahit, tapi masih berasa kopinya ya. Terus ini juga rasa segernya itu didapat dari fresh milk-nya. Ada sirup dan ada butterscotch sirupnya. Ini minuman sama makanan nih, poinnya itu sama netizen, sama-sama 10 dari 10, juara. Netizen, kali ini Nyonya akan menikmati ya menu hidangan yang bisa jadi cemilan atau jadi dessert juga. Mantau goreng, apalagi ya kalau cocolannya susu cair dan coklat cair. Minumannya ada 3 nih netizen ya. Ini jenisnya semua mocktail. Yang pertama ada Black Elixir ya. Namanya black tapi warna kalau kita lihat ini purple. Dan ini mate. Dan ini ada berry candy. Langsung yuk kita cocol, ini mantau. Kalau mantaunya sih udah pasti juara dan lembut banget. Satu biji aja rasanya bener-bener luar biasa ya. Renyah di luar, lembut di dalam dan sama sekali tidak berbau apek. Malah wangi dari mantaunya itu bener-bener ngegerak banget di hidung kita. Ini coklatnya nggak terlalu manis ya. Jadi ya ini jenisnya dark coklat. Jadi ketika dicocolin ya dengan mantaunya, buat kalian yang nggak suka manis, ini adalah pilihan utama yang harus kalian coba ya. Nah kalau kalian suka banget ya yang manisnya tuh agak-agak dominan, boleh dicocolin sama ini nih yang susu kental manisnya, rasanya juara. Jadi ya si mantaunya itu nih kalian robek ya, terus
ya. Kalian cocolin ke coklatnya, ya. Terus kalian cocolin juga nih ke susu cairnya. Ini akan jadi perpaduan coklat manis mantau. Oke, ini ada 3 jenis mocktail yang akan Nyonya nikmati. Netizen ya, walaupun namanya tiga-tiga jenisnya mocktail ya, tapi 2 minuman ini memiliki persamaan ya. Ini dua-duanya tidak menggunakan soda water. Kalau yang mate-mate ini terbuat dari chamomile, ada elderflower sirupnya ya, dan ada simple sirupnya. Kalau yang ini terbuat dari selai blueberry, strawberry sirup, dan dari black tea. Ini memang ya dominan banget nih rasa dari blueberry-nya. Rasa blueberry selainya ini sangat-sangat terasa netizen. Jadi black tea-nya kalau menurutnya malah menjadi tidak terlalu terasa. Kenapa ya? Kenapa lah? Ya, apa sih fakta chamomile? Iya, bener ya. Nyonya kayaknya belum pernah ceritain juga sih. Jadi chamomile itu salah satu jenis teh yang berasal dari bunga chamomile ya. Bunga chamomile ini ya netizen sangat banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Selain itu bunga chamomile ya netizen ini bisa untuk ya menghilangkan stres dan untuk relaksasi serta dapat mengatasi gangguan pencernaan. Chamomile ini juga ada anti-inflamasinya netizen yang sangat baik untuk mengatasi iritasi pada kulit. Cerdas. Nah ini netizen ya, black elixirnya ini terbuat dari blue citrus sirup ya. Terus ada simple sirupnya, ada elderflower sirup, dan ada strawberry sirup. Perbedaan minuman ini ya dengan 2 yang lainnya adalah ini ada soda waternya. Jadi rasanya lebih segar gitu kan. Dan manisnya itu ada asam-asam sedikit dari strawberry sirupnya. Dari 3 ini yang mana yang paling Nyonya suka? Nyonya paling suka sih sama mate-matenya ini. Ini yang paling menyegarkan. Oke netizen, cukup sekian hari ini ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi bersama Nyonya Wilda yang satu pesona dan Food Diary yang menyajikan informasi kuliner serta tempat-tempat kece lainnya. Dah.